Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Karena untuk melakukan apa? Untuk melestarikan keturunannya, untuk berkembang biak. Itu kenapa kita harus melakukan reproduksi. Nah, tujuan dari reproduksi yaitu untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga pada manusia, proses reproduksi pada manusia itu diatur oleh sistem reproduksi. Nah, kalau pada manusia sistem reproduksi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama sistem reproduksi perempuan dan yang kedua sistem reproduksi laki-laki. Masing-masing ini dia mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai bagian-bagian yang berbeda. Sistem reproduksi pada manusia itu berfungsi atau dia mulai berfungsi itu ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan atau sudah mencapai masa pubertas. Nah, pada pria kalau sudah mencapai kedewasaan dia akan menghasilkan sel kelamin jantan atau bisa disebut dengan sel sperma dan juga hormon testosteron. Nah, kalau pada perempuan apabila dia sudah mencapai masa pubertas, dia akan menghasilkan sel telur atau bisa disebut juga dengan sel ovum dan juga hormon estrogen. Ini kalau perempuan. Nah, perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia itu terjadi secara vivipar, yaitu apa? Ya, melahirkan anak. Dan fertilisasinya atau proses pembuahannya itu secara internal di dalam tubuh manusia. Karena manusia memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Ini bagian gambarnya sistem reproduksi pria. Di sini ada vas deferens, ada penis, ada uretra, ada testis, skrotum dan juga epidermis. Di sini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis di sini fungsinya yaitu tempat pematangan sperma. Di sini. Yang selanjutnya yaitu skrotum. Di sini skrotum yaitu fungsinya untuk melindungi testis dan juga menjaga suhu testis agar sesuai untuk dia menghasilkan atau memproduksi sperma. Fungsinya testis, dia menghasilkan sel kelamin jantan atau bisa disebut spermatozoa dan juga hormon testosteron. Jadi, bentuknya seperti telur ini, dia di sini tempat sementara yaitu sel sperma. Sperma ditampung di sini di tempat tampungan sebelum dikeluarkan. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra ini merupakan saluran panjang ini dan dia membawa sperma dan urin ke dalam keluar tubuh. Nah, ini di sini ada saluran panjang yang dimana fungsinya yaitu dia untuk mengeluarkan sperma dan juga urin atau air pipis. Paham? Nah, selanjutnya penis. Di sini penis di gambarnya yaitu tempat saluran
pengeluaran sperma dan juga urin. Jadi kalau laki-laki pipis atau dia mengeluarkan urin, dia di alat penis ini, sistem reproduksi namanya penis. Nah, di penis ini di mana dia saluran pengeluaran sperma dan juga urin melalui alat ini. Yang terakhir yaitu apa ini? Ya, yang terakhir merupakan vas deferens. Fungsinya yaitu tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara pada epidermis. Bentuk sel sperma nih, ini seperti kecebong. Dia mempunyai kepala, badan, dan juga ekor. Ini bentuk sel sperma. Ketika seseorang laki-laki dia melakukan ejakulasi atau proses pengeluaran sperma, satu sendok, satu kali pengeluaran sperma, dia akan menghasilkan berjuta-juta sel sperma. Tetapi yang hanya bisa dibuahi hanya satu saja, yang bisa dibuahi melalui sel telur, yang tempat bertemuannya nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pria, kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, ini merupakan bagian atau bagan sistem reproduksi wanita. Di sini ada oviduk, ada sel telur, ada ovarium, ada rahim, dan juga vagina. Di sini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ovarium, di mana di ovarium ini, nah di gambar ovarium di sini, ini merupakan untuk pembentukan sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen. Ovarium pada manusia itu ada dua, ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu oviduk, di mana oviduk di sistem reproduksi pada wanita yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi di oviduk inilah sel telur dan juga sel sperma bertemu, sehingga di sini juga terjadi proses pembuahan sebelum dia menghasilkan zigot dan juga tumbuh bayi. Yang selanjutnya yaitu rahim. Kalau pada laki-laki ada enggak rahimnya? Enggak ada. Rahim itu hanya ada pada wanita. Rahim ini tempatnya untuk apa? Ya, sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Ibu mengandung berapa bulan? Nah, 9 bulan kalian berada di rahim ibu, yaitu tempatnya di sini. Nah, yang terakhir yaitu vagina. Vagina di sini yaitu organ untuk masuknya sperma dan keluarnya bayi. Jadi ketika seorang ibu itu melahirkan, dia keluarnya itu dari vagina di sini, keluarnya bayi tersebut loh ya. Nah, ini merupakan gambar sel telur yang dibuahi. Ini ada sperma, ada sel telur. Dari berjuta-juta sel sperma, hanya satu saja sel sperma yang mampu menembus dinding sel telur. Dan ketika sel sperma itu sudah menembus di dinding sel telur, hanya bagian kepalanya saja. Di situ terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.